Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizu Auziani, NIM 22016136, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar linguistik umum dengan dosen pengampu Bapak Rida Hasnul Ulia MPD. Tataran morfologi. Poin yang pertama yaitu pengertian morfologi. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morf dan logi. Morf berarti bentuk dan logi berarti ilmu. Sedangkan secara harfiah, kata morfologi diartikan sebagai ilmu mengenai bentuk. Sedangkan menurut ahli, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut, baik secara gramatikal maupun semantik. Menurut Ramlan tahun 1987 halaman 21. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk morfem dan kata, serta perubahannya. Umpamanya kata berkuda terdiri atas dua morfem, yaitu morfem ber dan morfem kuda. Morfem ber sebagai afiks dan morfem kuda sebagai bentuk dasarnya. Morfem kuda sebagai bentuk dasar berkelas nomina berubah menjadi verba karena proses afiksasi. Poin yang kedua yaitu objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi yaitu morfem dan kata. Morfem merupakan satuan terkecil dalam tataran morfologi, sedangkan kata merupakan satuan terbesar dalam tataran morfologi. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil, satuan gramatikal yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Menurut Ramlan tahun 1987 halaman 32. Sejalan dengan pendapat Ramlan tersebut, Bloomfield dalam Maksan tahun 1997 halaman 48 memberikan batasan bahwa morfem sebagai satu bentuk bahasa yang tidak mirip dengan bentuk lain manapun, baik dari segi bunyi maupun dari segi maknanya. Menurut Kencono tahun 1997 halaman 39, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Terkait dengan pendapat sebelumnya, Khair tahun 2010 halaman 13 menyatakan bahwa morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna secara inheren. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna leksikal atau gramatikal. Morfem dikatakan sebagai satuan terkecil karena tidak dapat disegmentasikan menjadi bagian yang lebih kecil, yang masing-masingnya mengandung makna. Identifikasi morfem. Morfem dapat berupa imbuhan dan kata, misalnya ber, di, kemudian juang. Keraf tahun 1987 halaman 51 membedakan morfem menjadi dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat langsung membentuk sebuah kalimat atau morfem yang dapat berdiri sendiri. Contohnya rumah, jalan, sepeda. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat langsung membuat sebuah kalimat, tetapi selalu terikat dengan morfem lain. Contohnya di, ber, juang. Kata juga merupakan morfem, lebih tepatnya morfem bebas, karena kata dapat berdiri sendiri tanpa morfem lain. Sementara itu, afiks atau imbuhan, di dan ber, merupakan morfem terikat karena harus digabungkan dengan morfem lain. Contoh analisis sederhana morfem.
1. Bersepeda, yaitu ber dan sepeda, terdiri dari 2 morfem. 2. Bersepeda ke luar kota, yaitu ber, sepeda, ke, luar, dan kota, terdiri dari 5 morfem. Klasifikasi morfem terdiri dari 3. 1. Morfem bebas dan morfem terikat. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. 3. Morfem dasar, morfem pangkal, dan morfem akar. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang mampu berdiri sendiri sebagai kata atau membentuk sebuah kata. Menurut Danawati dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 52. Morfem mandi, duduk, dan makan masing-masing merupakan kata yang dapat langsung menjadi unsur kalimat, seperti terlihat pada kalimat adik sudah mandi, kemudian dia duduk di teras. Selanjutnya, morfem terikat adalah morfem yang tidak mampu berdiri sendiri, dalam artian harus bergabung atau terikat dengan morfem lain dalam membentuk sebuah kata. Menurut Danawati dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 52. Contohnya yaitu pada kata bersembahyang, morfem terikat ber bergabung dengan satu morfem bebas, yaitu sembahyang. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang keseluruhan komponennya menyatu atau utuh dalam suatu posisi. Menurut Danawati dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 53. Kata minuman terdiri atas 2 morfem, yaitu morfem bebas, minum, dan morfem terikat, an. Masing-masing morfem tersebut tergolong morfem utuh. Selanjutnya, morfem terbagi adalah morfem yang posisi komponennya terpisah. Menurut Danawati dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 53. Morfem terikat per atau an pada kata perburuan, misalnya disela oleh morfem bebas, yaitu buru, sehingga komponennya terpisah atau terbagi, yakni sebagian berada di depan bentuk dasar dan sebagian di belakang bentuk dasar. Yang terakhir, morfem dasar, morfem pangkal, dan morfem akar. Morfem dasar, menurut Danawati dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 54, adalah bentuk yang menjadi dasar bentukan dalam proses morfologis. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, seperti gambar, main, dan sebagainya. Sementara itu, morfem pangkal atau stema adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Menurut Danawati dan kawan-kawan, halaman tahun 2017, halaman 54. Dalam bahasa Indonesia, morfem pangkal dapat dilihat pada kata main yang dibubuhi afiks ber menjadi bermain. Selanjutnya, bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya ditanggalkan, baik afiks infleksional maupun afiks diferensionalnya, disebut dengan morfem akar. Menurut Danawati dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 55. Contohnya dalam bahasa Indonesia, memperbaiki merupakan morfem berimbuhan yang memiliki morfem akar. Objek kajian morfologi yang kedua yaitu kata. Menurut Blomfield, tahun 1995, halaman 178, kata adalah bentuk bebas yang paling kecil. Namun morfem mungkin merupakan keseluruhan kata atau merupakan bagian dari suatu kata, sehingga dapat dikatakan pula bahwa kemungkinan besar sebetulnya morfemlah satuan kata yang paling kecil. Perbedaan utama dari morfem dan kata adalah kata dapat berdiri sendiri serta dapat membentuk suatu makna bebas. Sebagai satuan gramatik, kata terdiri dari satu atau beberapa morfem.
Sebuah kata dapat berupa bentuk tunggal atau terdiri atas satu satuan gramatikal dan dapat pula berupa bentuk kompleks atau terdiri atas beberapa satuan gramatikal. Dalam artian bentuk kompleks ini dibangun oleh satuan gramatikal yang lebih kecil. Klasifikasi kata. Para tata bahasawan menggunakan kata dan fungsi sebagai kriteria penggolongan kata. Aristoteles, salah seorang tokoh aliran tradisional bangsa Romawi kuno, mengelompokkan kata atas 10 jenis, yaitu kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, kata ganti atau pronomina, kata bilangan atau numeralia, kata depan atau preposisi, kata penghubung atau konjungsi, kata sandang atau artikulus, kata seru atau interjeksi. Kemudian ada juga penggolongan kata versi tata bahasa baku bahasa Indonesia, yaitu 1 verba dan nomina, 2 pronomina dan numeralia, 3 adjektiva dan adverbia, serta kata tugas. Demikianlah presentasi saya mengenai materi tataran morfologi. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.